Ini tempatnya jika dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjatkan mana ada dibacakannya Nabi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencari ketika mereka keluar daripada majlis tersebut. Ya Azim Sultan, Ya Karim Al-Ahsan, Ya Daim Al-Ni'am. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama yang saya hormati orang tua kita, Ami Ali. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan selalu kepada beliau, Allah tanamkan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga sama-sama kita hormati abang kita Ahmad ibn Ali As-Segaf. Mudah-mudahan beliau akan terus selalu istiqamah dalam tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah. Ini kita berbicara sangat mendadak ya. Tiba-tiba disuruh, jadi kita tak paham apa yang kita mau bahas. Tadi kebetulan kita melihat di dalam bacaan doa, dalam pembacaan doa di Maulid tadi kita sudah melihat di situ ketika kita mengangkatkan tangan dalam berdoa kepada Allah, maka angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon mengaminkan daripada doa-doa yang dibacakan tadi daripada doa Maulid tersebut. Tapi masih ada daripada kita yang ketika doa dibacakan kita masih memiliki tidak semangat. Bagaimana mungkin doa itu bisa dikabulkan oleh Allah sedangkan kita tidak memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai hamba-hambanya Allah, tentu kita memiliki keyakinan bahwa kita sering mendengar daripada kalimat inna ud'uni astajib lakum. Kita selalu mendengar kalimat yang dimana Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Kita ini disuruh meminta kepada Allah, kita ini disuruh berdoa kepada Allah. Setiap hajat apapun, hajat dunia, hajat akhirat, apapun keinginan kita, apapun permasalahan kehidupan kita, kita disuruh minta, disuruh datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh kita, Allah yang perintahkan kita agar kita meminta, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika doa dibacakan di hadapan kita tapi kita tidak memiliki semangat, bagaimana mungkin doa itu? Apakah kita tidak memiliki harapan kepada Allah? Apakah kita ini sebagai hamba-hambanya Allah yang sudah sempurna? Apakah kita sudah memiliki hajat sudah dikabulkan? Apakah kita sudah kaya melebihi kekayaannya Allah? Apakah kita sudah mulia melebihi kemuliaan Allah sampai-sampai kita tidak mau mengadakan tangan dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau seringkali mengatakan, jika kalian ada hajat, ini tempatnya. Jika dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panjatkan hajat kalian, tentu pasti Allah dengar. Karena apa? Karena di dalamnya kalian berkumpul, kalian duduk dalam sebuah perkumpulan yang berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdosa, kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan maksiat, tapi jika ada hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan selalu mengabulkan hajat-hajat seorang hamba yang dimana hamba tersebut memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat kesempatan kita untuk meminta. Ini tempat kesempatan kita untuk memanjatkan hajat kita kepada Allah. Ulama-ulama terdahulu, guru kita di Hadramut, di kota Hatarim dulu, mereka ketika dalam keadaan sakit, ketika mereka dalam keadaan ada memiliki hajat, mereka mencari di mana ada majlis-majlis seperti ini. Mereka mencari di mana ada majlis-majlis, di mana ada dibacakannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Mencari. Ketika mereka keluar daripada majlis tersebut,
di majlis, memiliki hajat kepada Allah, mereka mengadakan tangan dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Keluar mereka daripada majlis tersebut, hati mereka merasa tenang. Kenapa? Karena hajat mereka sudah dikabulkan, karena mereka sudah memiliki hubungan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sudah, beliau pernah bersabda, beliau mengatakan, Inna rabbukum hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi yarudduhuma safran. Rasulullah SAW beliau mengatakan, Inna rabbukum, sesungguhnya Tuhan kalian maha mulia, maha hidup. Inna rabbukum hayyun yastahi, Allah tuh malu. Tuhan kalian itu, kata Nabi, Tuhan kalian itu, Allah itu malu kepada hamba-hambanya, yang dimana idza rafa'a yadayhi, apabila seorang hamba ini mengangkatkan tangan kepada Allah, yang dimana seorang hamba ini mengangkatkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon ini ya Allah, yang dimana seorang hamba ini datang kepada Allah, memiliki hajat kepada Allah, mengharapkan pertolongan kepada Allah, kemudian tangan ini Allah tuh malu kepada hamba-hambanya Allah, jika tangan ini kembali, Allah tidak kabulkan doa-doa tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah janji, ada sebuah kepastian bahwa sesungguhnya Allah mengabulkan doa setiap hamba-hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mau tidak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pernah dikisahkan saat itu, zaman itu di kota Baghdad. Di kota Baghdad ini terkenal pada zaman itu, penuntut ilmu, para ulama tuh terkenal paling banyak di kota Baghdad. Di kota Baghdad pada zaman itu banyak sekali ulama di zaman itu ya, di kota Baghdad zaman itu. Nah, pernah diceritakan, pernah ketika itu ada seorang perampok. Ini tugasnya merampok. Tapi ketika itu di kota Baghdad ya, kalau kita ini ada kayak pasar malam. Nah, ini pasar malam ini adanya 3 bulan sekali di kota Baghdad, setiap kali di luar, tidak jauh dari kota Baghdad ya. Jadi ini orang, yang 3 orang ini adalah yang dimana seorang perampok, seorang pencuri. Dia mendengar di luar daripada kota Baghdad, dekat daripada kota Baghdad tersebut sedang mengadakan sebuah, apa kalau kita ya, pesta ya, kayak acara jualan semua di situ, aneka macam-macam. Pesta apa? Expo. Expo. Nah, ini pencuri yang 3 orang mendengar, di luar daripada kota Baghdad ini ada expo. Ayo kita keluar, kita laksanakan tugas kita. Ini si perampok keluar dari kota Baghdad. Ketika mereka 3 orang ini keluar dari kota Baghdad, mereka mencuri, sudah banyak hasil yang mereka dapat. Mereka ingin kembali ke kota Baghdad, ingin kembali ke rumah mereka. Ketika mereka ingin kembali, saat itu cuaca yang sangat panas. Mereka melihat ada satu rumah di kota tersebut, sebelum daripada kota Baghdad. Di situ mereka mendapati ada satu rumah. Ketika mereka lihat, coba kita istirahat dulu di situ. Ini hari luar biasa panasnya. Kita singgah ke situ, kita minta minum, kemudian kita lanjutkan perjalanan, kata si pencuri tadi. Maka 3 orang pencuri ini keluar daripada, singgah di rumah tersebut. Ketika dia singgah, dia ketuk pintu rumah orang tersebut, dibuka oleh wanita tua. Ketika itu wanita tua ini bertanya, siapa kalian? Man antum? Siapa kalian ini? Wahai ibu, kami ini adalah seorang penuntut ilmu. Ini pencuri membohong ya, karena di kota Baghdad zaman itu banyak penuntut ilmu. Dia katakan, wahai ibu, kami ini adalah penuntut ilmu. Saat ini kami ingin kembali ke kota kami, ke kota Baghdad, akan tetapi cuaca yang begitu panas, kami ingin istirahat sebentar. Ketika si ibu tua ini mendengar 3 orang ini adalah penuntut ilmu, dia bukakan pintu sebesar-besarnya. Ketika dia buka, kalian penuntut ilmu, Masya Allah, ahlan wa sahlan, masuk kalian ke rumahku. Ini rumahku biasa, aku tidak miliki apa-apa, aku orang miskin. Aku hanya ada segelas, cuma ada bisa menyediakan untuk kalian air minum untuk kalian. Tidak apa-apa ibu, kami hanya ingin istirahat sebentar di sini. Ini si pencuri yang satu ini mengatakan saking panasnya cuaca, dia pergi izin kepada ibu. Wahai ibu, bolehkah saya ingin pergi ke dapur? Saya ingin berwudu. Ibu. Oh iya, silahkan. Husnuzonnya si ibu tadi ini, oh iya silahkan. Dia pergi ke dapur si pencuri ini. Dia ambil, dia bukan hanya wudu, dia bukan wudu tapi hanya sekedar mencuci mukanya.
Ketika selesai mencuci muka, dia kembali. Dia melihat ada anak kecil, yang dimana anak kecil ini sudah tidak ada ayah dan ibunya. Anak kecil yang terbaring dalam keadaan kaku. Si pencuri ini bertanya, wahai ibu, ini siapa? Oh, ini cucuku, ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sudah lama meninggal. Ini anak dalam keadaan sakit, aku tidak memiliki biaya, tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk mengobati dia, untuk membawa dia pergi ke dokter. Kemudian mudah-mudahan Allah sembuhkan ibu. Maka ketika itu pergi kembali nih si perampok. Mereka keluar dari rumah ibu ini, kembali pulang. Setelah berapa waktu, 3 bulan berikutnya, ada lagi ekspor yang untuk kedua kalinya. Datang lagi si pencuri ini, mendengar berita itu, datang lagi. Ketika mereka kembali mendengar ada ekspor, oke, kita kembali, lanjutkan tugas kita. Ketika mereka kembali, sebelum mereka pulang, selesai mencuri, sebelum mereka pulang ke kota Baghdad, mereka singgah, dia ketuk pintu rumah tersebut, dibuka sama ibu-ibu itu begitu gembira, dia buka dengan luar biasa. Ahlan wa sahlan, masuk kalian, disediakan minum, disediakan makanan yang begitu nikmat. Si pencuri ini kaget, ada apa ini ibu? Ibu memuliakan kami sedemikian ini. Kemudian ibu itu mengatakan, kamu ini si pencuri, kalian ini adalah penuntut ilmu. Aku ingin memuliakan kalian agar mendapatkan ridha dari Allah. Yang pertama, kata si ibu. Kemudian yang kedua, ingatkah kalian, kata si ibu. Ibu ini mengarahkan tangannya, ingatkah kau waktu dulu ketika kau izin ingin berwudu kepadaku? Oh iya, ibu ingat. Ketahuilah, ketika kau berwudu ketika kau berwudu, ada air bekas wudukmu itu. Aku mengatakan air bekas wudukmu itu, aku mengatakan di hadapan Allah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat penuntut ilmu ini, ya Allah, sembuhkan cucuku, ya Allah. Dengan berkat air wuduk yang kau gunakan, aku minta kepada Allah, Allah sembuhkan cucuku. Ini sejak kapan pencuri punya berkat? Tidak ada berkat kepada pencuri. Tapi karena apa? Karena keyakinan si ibu berdoa kepada Allah, dia memiliki husnuzan, dia berhusnuzan, dia berdoa kepada Allah, Allah sembuhkan cucunya. Coba lihat, ini tinggal kita diperintahkan untuk minta kepada Allah. Tinggal apapun kita memiliki hajat, sekalipun para ulama mengatakan sekalipun sebutir garam, mintakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kita ada penyakit, gunakan ya. Vaksin terbaik itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki hajat, minta, ya Allah berikan kesehatan kepada hamba. Ya Allah berikan keselamatan kepada hamba. Ya Allah berikan tubuh hamba tetap kuat, agar hamba tidak memiliki vaksin yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi doa ini adalah obat terbaik. Doa ini adalah vaksin terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari segala macam bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.